Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 TP 59B. Probabilitas dan statistika akan mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Analisis Hubungan Penderita Gizi Buruk dan Garis Kemiskinan Daerah menurut Kabupaten atau Kota di Provinsi DKI Jakarta. Next. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya Muhammad Ilham Nur Fadri dengan NIM J0403221015. Selanjutnya ada Arya Dimas Wicaksana dengan NIM J0403221060. Selanjutnya ada Rajhaga Jevanya Meliala dengan NIM J0403221128. Dan selanjutnya ada Lutfi Dika Chandra dengan NIM J0403221143. Next. Oke, latar belakang. Pentingnya menganalisis hubungan antara kemiskinan dan gizi buruk di Jakarta menjadi fokus utama dalam memahami kondisi sosial dan kesejahteraan di ibu kota. Hubungan ini tidak hanya mencerminkan aspek kesehatan masyarakat secara umum, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi status gizi penduduk. Next. Tujuan penelitian: menganalisis hubungan antara angka kemiskinan dan tingkat gizi buruk di DKI Jakarta. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi korelasi antara tingkat kemiskinan dengan resiko gizi buruk di kalangan masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mungkin mempengaruhi. Next. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang kami lakukan, yaitu pertama adalah pengumpulan data, selanjutnya ada pemrosesan data, selanjutnya dilakukan analisis statistik, dan yang terakhir adalah visualisasi data. Next. Oke, baik, di sini kita akan melakukan eksplorasi data. Nah, untuk pengumpulan datanya sendiri, kelompok kami melakukan langkah yang sangat penting dalam memastikan keandalan dan keakuratan informasi yang akan dianalisis. Dengan mengambil data dari sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik yang menyediakan data terkini selama 10 tahun terakhir, kelompok kami dapat mengambil tren jangka panjang dan pola perubahan terkait penderita gizi buruk dan garis kemiskinan di daerah kabupaten atau kota di Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini data yang sudah kita peroleh dari BPS. Tadi untuk gizi buruk, dan ini untuk kemiskinan dalam ribuan. Untuk statistik deskriptif, dalam tahap statistik deskriptif, kelompok kami akan mengubah data yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang lebih spesifik dan mudah dimengerti. Statistik deskriptif umumnya melibatkan perhitungan dan presentasi dari berbagai metrik dan ukuran yang membantu menjelaskan distribusi dan karakteristik data. Kami memiliki dua data yang akan dibuat menjadi sebuah data frame agar data tersebut dapat diproses dengan baik. Yang pertama, data kemiskinan. Tadi kita sudah mendapatkan datanya dan kita kelola menjadi sebuah frame. Begitupun juga dengan gizi buruk yang nantinya kita akan summary agar mendapatkan datanya lebih spesifik. Nah, ini adalah data secara spesifik yang telah kita summary. Di sini terlihat ada untuk minimumnya, ada kuartil pertamanya, ada median, ada kuartil 3, dan juga ada maksimumnya. Ini untuk tahun, berdasarkan tahun untuk kemiskinan. Dan ini secara spesifik untuk daerah. Gitu. Jadi setiap tahun dan setiap daerah di daerah dan kabupaten Provinsi DKI Jakarta. Ini juga sama, tapi ini gizi buruk. Ini juga. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi. Korelasi mengapa penting? Karena metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara dua ataupun lebih dari variabel.
korelasi mengukur sejauh mana perubahan dalam satu variabel berkaitan dalam perubahan dalam variabel lainnya. Selanjutnya, slide selanjutnya, di sini kami melihat hubungan yang sangat spesifik antara tahun demi tahun tiap bagiannya, yaitu gizi buruk dan juga garis kemiskinan, seperti itu. Di sini terdapat dua tipe, yaitu ada yang negatif, ada yang juga positif. Sebenarnya ada tiga tipe penting, yaitu positif, negatif, dan juga nol. Hal ini dapat menandakan mengukur hubungan linear antara dua variabel yang kontinu. Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga 1. Nilai 1 menunjukkan hubungan linear positif sempurna. -1 menunjukkan hubungan linear negatif yang sempurna. Dan 0 menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara mereka, seperti itu. Kita bisa lihat di sini untuk bagian yang positif, jika dua variabel memiliki korelasi positif, artinya perubahan dalam satu variabel berhubungan dengan perubahan searah dalam variabel lainnya. Jika nilai satu variabel meningkat, kemungkinan besar nilai variabel lainnya juga akan meningkat, seperti itu. Begitu juga dengan negatif, jika dua variabel memiliki korelasi negatif, artinya perubahan dalam satu variabel berhubungan dengan perubahan berlawanan arah. Artinya ada hubungan yang cukup berlawanan di situ. Nilai satu variabel meningkat, kemungkinan besar nilai variabel lainnya akan menurun. Itu yang disebut dengan terbalik atau hubungannya berlawanan arah. Kita bisa lihat pada GB 2018 dengan GK 2018 menghasilkan korelasi yang negatif, yang menandakan antara gizi buruk dan banyak penduduk yang berada pada garis kemiskinan pada tahun 2018. Pada saat itu, jumlah gizi buruk cenderung meningkat di suatu kota. Jumlah penduduk yang berada pada garis kemiskinan cenderung menurun dan sebaliknya. Begitu juga yang positif, yang mengartikan saling tegak lurus, bukan tegak lurus, maksud saya saling berhubungan antara 2019 garis kemiskinan 2018-19 dan juga garis kemiskinan 2019. Begitu juga hubungannya dengan GB 2020 dan juga GK 2020. Itu dia. Kita bisa melihat di sini seberapa baik atau seberapa berhubungnya antara garis kemiskinan dan juga gizi buruk itu sendiri. Selanjutnya, kita bisa membuat sebuah visualisasi untuk memudahkan kita dalam melihat seberapa besar atau seberapa baik hubungan ini yang dapat dilakukan. Jika warnanya mulai memudar, maka dia mengarah ke angka 0. Seperti itu. Jika dia berwarna biru, seperti yang dapat kita tampilkan, itu dia akan mengarah pada positif 1, sedangkan warna merah itu negatif. Seperti itu. Kita bisa membuat sebuah gambaran untuk memudahkan kita dapat melihat korelasi yang sebenarnya bisa terjadi atau yang sedang terjadi, seperti itu. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis regresi. Next. Nah, ini merupakan hasil analisis regresi tahun 2018. Yang pertama yaitu ada koefisien intercept 76,894. Ini adalah nilai dari variabel dependen tingkat kemiskinan ketika variabel independen tingkat gizi buruk sama dengan 0. Dalam konteks nilai intercept adalah 76,894. Namun nilai p-value 0,0553 menunjukkan bahwa nilai intercept tidak signifikan secara statistik. Yang selanjutnya GB 2018 menunjukkan nilai -4,413. Ini adalah koefisien regresi yang menunjukkan perubahan dalam variabel dependen untuk setiap satu unit peningkatan variabel independen. Dalam hal ini koefisien gizi buruk 2018 adalah -4,413 yang berarti adanya hubungan negatif antar tingkat gizi buruk pada tahun 2018 dengan tingkat kemiskinan pada tahun yang sama. Namun nilai p-value 0,5681 menunjukkan bahwa koefisien ini tidak signifikan secara statistik. Yang selanjutnya yaitu R squared dan F statistik.
residual standar error menunjukkan nilai 39,76. Ini adalah ukuran seberapa baik model memfitting data. Semakin rendah nilainya, semakin baik modelnya. Dan selanjutnya itu multiple R square 0,088. Persentase variasi dalam tingkat kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh tingkat gizi buruk pada tahun 2018 adalah 8,8%. Yang selanjutnya itu adjust R square min 0,14. Nilai ini memperhitungkan jumlah variabel independen dan dapat memberikan ukuran yang lebih baik jika tambahan variabel independen memberikan peningkatan dan kekuatan model. Nilai ini negatif bisa menunjukkan bahwa penambahan variabel independen tidak memberikan peningkatan yang signifikan. Yang selanjutnya itu F statistik 0,386 digunakan untuk menguji signifikansi keseluruhan model regresi. P-value 0,5681 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan tidak signifikan secara statistik. Next. Yang selanjutnya itu analisis regresi pada tahun 2019. Nilai koefisiennya yang pertama intercept yaitu 60,66966. Nilai intercept adalah 60,6966 yang merupakan perkiraan tingkat kemiskinan pada tahun 2019 ketika tingkat gizi buruk pada tahun 2019 adalah 0. Namun nilai p-value 0,616 menunjukkan bahwa nilai intercept tidak signifikan secara statistik. Yang selanjutnya gizi buruk 2019 menunjukkan angka 0,04256, koefisien regresi 2019 adalah 0,4256 yang menunjukkan perubahan dalam tingkat kemiskinan untuk setiap unit peningkatan tingkat gizi buruk pada tahun 2019. Nilai p-value 0,9871 menunjukkan bahwa koefisien ini tidak signifikan secara statistik. Yang selanjutnya itu R square dan F statistik. Residual standar error menunjukkan angka 40,21, ukuran berapa baik model memfitting data. Semakin rendah nilainya, semakin baik modelnya. Selanjutnya nilai multiple R square menunjukkan 7,4 dan seterusnya. Persentase variasi dalam tingkat kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh tingkat gizi buruk pada tahun 2019 adalah sangat rendah. Adjust R square menunjukkan angka min 0,2499. Nilai yang negatif menunjukkan bahwa penambahan variabel independen tidak memberikan peningkatan yang signifikan dalam kekuatan model. Dan selanjutnya itu F statistik 0,000298, p-value yang tinggi menunjukkan angka 0,9871, menunjukkan bahwa model secara keseluruhan tidak signifikan secara statistik. Next. Selanjutnya itu analisis regresi tahun 2020. Kian intercept menunjukkan angka 69,031. Nilai intercept adalah 69,031 yang merupakan perkiraan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 ketika tingkat gizi buruk pada tahun 2020 adalah 0. Selanjutnya gizi buruk tahun 2020 menunjukkan angka 1550. Koefisien regresi gizi buruk 2020 adalah sekian, yang menunjukkan perubahan dalam tingkat kemiskinan untuk setiap satu unit peningkatan tingkat gizi buruk pada tahun 2020. Nilai p-value yaitu menunjukkan angka 0,5515 menunjukkan bahwa koefisien ini tidak signifikan secara statistik. Yang selanjutnya itu R square dan F statistik. Angka residual standar error yaitu 52,02, ukuran seberapa baik model memfitting data. Semakin rendah nilainya, semakin baik modelnya. Yang selanjutnya yaitu multiple R square menunjukkan angka sekian. Persentase variasi dalam tingkat kemiskinan yang dapat dijelaskan oleh tingkat gizi buruk pada tahun 2020 adalah 9,54%. Yang selanjutnya yaitu adjust R square menunjukkan angka min 0,1308. Nilai yang negatif menunjukkan bahwa penambahan variabel independen tidak memberikan peningkatan yang signifikan dalam
keakuratan model. Yang selanjutnya itu F statistik menunjukkan angka 0,4218, p-value yang tinggi angkanya yaitu 0,5515 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan tidak signifikan secara statistik. Next. Yang selanjutnya itu visualisasi data. Next. Ini merupakan visualisasi data dari analisis gizi buruk. Di fullin ya. Ini merupakan visualisasi data dari analisis gizi buruk kabupaten atau kota di Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 sampai 2020. Di sini pada Kepulauan Seribu menunjukkan setiap tahunnya terjadi penurunan gizi buruk. Yang selanjutnya yaitu Jakarta Selatan, terjadi naik turun data. Yang selanjutnya yaitu Jakarta Timur, sama seperti Jakarta Selatan. Pada Jakarta Pusat cenderung stabil. Jakarta Barat tidak memiliki kasus gizi buruk. Yang selanjutnya yaitu Jakarta Utara cenderung naik turun. Next. Yang selanjutnya itu visualisasi data untuk analisis penduduk miskin kabupaten atau kota di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 sampai 2020. Pada Kepulauan Seribu cenderung naik, dan pada Jakarta Selatan datanya menunjukkan naik turun. Pada Jakarta Timur relatif naik, pada Jakarta Pusat naik, Jakarta Barat naik turun, dan yang terakhir Jakarta Utara naik turun. Next. Yang selanjutnya itu visualisasi data untuk analisis data gizi buruk dengan kemiskinan kota atau kabupaten di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018. Pada Kepulauan Seribu menunjukkan angka kemiskinan dan gizi buruknya sama. Untuk Jakarta Selatan penduduk miskin lebih banyak dibandingkan gizi buruk. Jakarta Timur juga sama, menunjukkan penduduk miskin lebih banyak dari Jakarta Timur. Gizi buruk. Yang selanjutnya itu Jakarta Pusat menunjukkan kasus gizi buruk lebih rendah dari penduduk miskin. Yang selanjutnya itu Jakarta Barat dan Jakarta Utara menunjukkan penduduk miskin lebih banyak daripada gizi buruk. Selanjutnya pada tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan pada tahun 2018, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dengan gizi buruk cenderung menunjukkan ketika penduduk miskinnya banyak, gizi buruknya pun semakin meningkat. Next. Ini pun sama seperti selanjutnya. Sebelumnya. Jadi Dan untuk kesimpulan dari teman-teman yang dihasilkan, jadi kita dapat menyoroti faktor-faktor yang memiliki dampak signifikan pada tingkat kemiskinan dan masalah gizi buruk di Jakarta. Sebagai saran, untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan untuk melakukan analisis lanjutan, termasuk regresi atau model prediktif. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Jadi mungkin itu saja yang kelompok kami dapat sampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan kami mempersilakan untuk kalian bertanya. Ya, ada pertanyaan?
Sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana cara teman-teman mengumpulkan informasi penting terkait data penduduk miskin dan juga gizi buruk di wilayah Jakarta. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk itu, kami mengumpulkan data-data tersebut berasal dari situs resmi Badan Pusat Statistik, khususnya Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. Kami mencari data-data yang kami butuhkan seperti data penduduk miskin tahun 2018 sampai 2020 dan juga data gizi buruk tahun 2018 sampai 2020 di wilayah DKI Jakarta. Apakah sudah terjawab? Mungkin udah cukup. Terima kasih, Ilham. Baik, pertanyaan selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin saya ingin bertanya mengenai perbedaan antara summary berdasarkan tahun serta summary berdasarkan kotanya apa ya? Baik, sini saya akan menjawab perbedaan summary berdasarkan tahun dan daerah yang kita sajikan terlebih dahulu tadi. Jadi gini, sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa summary berdasarkan tahun ini akan memberikan informasi tentang tren kemiskinan dan gizi buruk dari satu tahun ke tahun berikutnya di seluruh DKI Jakarta. Mungkin kalau misalkan tadi dilihat, ya ada tahun 2018, ada tahun 2019, ada tahun 2020. Itu untuk masing-masing data seperti kemiskinan dan juga gizi buruk. Dan untuk summary berdasarkan daerah, itu kita akan memberikan informasi yang lebih detail terkait wilayah di daerah DKI Jakarta yang terdampak kemiskinan dan gizi buruk dari tahun ke tahun. Jadi kita mengambilkan data yang lebih detail untuk masing-masing wilayah. Nah, tujuannya buat apa? Tujuannya itu kalau misalkan untuk berdasarkan tahun, adalah untuk memberikan pemahaman tentang tren perubahan kemiskinan dan gizi buruk dari satu tahun ke tahun berikutnya. Jadi untuk seluruh wilayah DKI Jakarta. Jadi informasi ini juga akan membantu untuk mengevaluasi akan kebijakan dan efektivitas program-program yang telah dilakukan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan gizi buruk di tingkat kota secara keseluruhan. Jadi masih general gitu, belum spesifik untuk per wilayah. Dan dengan melihat perubahan dari waktu ke waktu, pemerintah lembaga terkait dapat menilai efektivitas langkah-langkah yang telah diambil dan mengidentifikasi area di mana perubahan dibutuhkan. Nah, itu untuk tahun. Sekarang untuk daerah, semakin berdasarkan daerah. Jadi tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk memberikan informasi yang lebih terperinci ya tentang perbedaan kemiskinan dan gizi buruk di setiap wilayah atau daerah di DKI Jakarta dari tahun ke tahun. Dengan menganalisis data per wilayah. Nah, tujuannya untuk menyoroti disparitas atau perbedaan yang ada antara daerah-daerah tersebut. Informasi ini dapat membantu pemerintah setempat atau lembaga terkait untuk menyesuaikan kebijakan dan program yang lebih spesifik untuk wilayah sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi ini juga untuk membantu pemerintah untuk menyesuaikan arah-arah kebijakan yang mungkin daerah tersebut lebih membutuhkan untuk ditingkatkan gitu, lebih diperhatikan. Jadi analisis program ini juga membantu untuk mengetahui daerah mana yang perhatiannya lebih besar. Jadi bisa menentukan alokasi sumber daya yang lebih efisien untuk masing-masing daerah. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Adakah pertanyaan lain? Oke, perkenalkan saya Gania Disa dengan NIM J0403221142. Izin bertanya, mengapa korelasi dibutuhkan untuk analisis data yang sudah kalian lakukan? Izin menjawab,
Korelasi berguna untuk melihat hubungan antar bagian. Seperti contohnya yang kami analisis yaitu gizi buruk 2018 dan garis kemiskinan 2018 yang menunjukkan korelasi negatif. Koefisien korelasi sebesar min 0,296639, seperti yang sudah kami tampilkan tadi, mengidentifikasi adanya korelasi negatif antar banyak gizi dan banyak penduduk yang berada pada garis kemiskinan pada tahun 2018. Artinya ketika jumlah gizi buruk cenderung meningkat di suatu kota, jumlah penduduk yang berbeda pada garis kemiskinan cenderung menurun. Dan seperti contohnya pada 2019 dan 2020, itu menunjukkan ketika angka garis kemiskinan yang meningkat dan gizi buruknya juga meningkat. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban. Apakah ada pertanyaan lain? Raj, nggak ada lagi. Sebelumnya ada satu pertanyaan lagi, sorry. Oke, maaf. Oh, Ya, boleh. sorry. Pertanyaan saya untuk yang keempat, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Gandhi Abednego Simangunsong, NIM J0403221033. Pertanyaan saya adalah, analisis apa yang bisa Anda lakukan pada visualisasi tabel pada gizi buruk? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Bisa ditampilkan terlebih dahulu PPT-nya, bagian gizi buruk. Bagian gizi buruk. Sebentar. Oke. Melihat di sini, untuk visualisasi data yang sudah kami tampilkan, di sini dapat menunjukkan kalau seberapa penting sih visualisasi data itu. Kita bisa melihat seberapa baik ataupun seberapa buruk sebuah kota itu, atau kita bisa melihat pembelajaran dari data-data yang sudah diberikan. Seperti itu. Kita bisa melihat untuk gizi buruk, Jakarta Timur pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Yang sedangkan pada tahun sebelumnya sama sekali tidak ada data gizi buruk. Berbeda sekali dengan Jakarta Barat, di mana mereka sangat stay dengan gizi buruk. Merupakan itu adalah hal yang baik, karena dia menunjukkan kalau sangat baik dalam menanggulangi masalah gizi buruk dari tahun 2018 sampai 2020. Dan juga pada Jakarta Utara mengalami peningkatan yang signifikan antara 2018 sampai 2019, tetapi dapat belajar kembali sehingga bisa mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020. Dengan data-data yang sudah diberikan, kita bisa melihat kalau Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, dan juga Jakarta Utara membuat sebuah progres yang sangat baik untuk menanggulangi gizi buruk itu sendiri, sehingga kita bisa memberikan sebuah saran nih gitu. Kita bisa membawakan sebuah saran ataupun kita bisa memberikan fakta yang bisa membantu Jakarta Timur dapat menanggulangi kasus yang sangat signifikan yang terjadi pada antara tahun 2019 sampai 2020, sehingga Jakarta Timur dapat belajar dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan juga Kepulauan Seribu. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait analisis gizi buruk. Kalau visualisasi data sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana yang harus dilakukan sebagai stakeholder atau orang-orang penting di belakangnya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Ratsaga. Siap. Ada lagi pertanyaan lainnya? Mungkin dari kelompok kita udah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator, Ilham. Baik, dikarenakan sudah tidak ada yang bertanya lagi,
Presentasi kami cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.